Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita panjatkan kepadanya. Karena hidayah darinya kita semua dimampukan untuk bisa hadir di dalam kajian rutin yang biasa kita laksanakan setiap hari Ahad. Salawat teriring salam semoga juga selalu tersanjung agungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua yang di dalam sini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani sunnah-sunnahnya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktunya sudah lewat dari jam 9, maka tidak berlama-lama langsung saja kepada Ustadz untuk materinya kami persilakan. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ummahat wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan pada kita, yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di dalam majlis yang insyaallah kita selalu lazimi di MT Al-Faruq setiap hari Ahad insyaallah. Tentunya itu pasti adalah karena Allah sayang sama kita.
itu mesti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah pahamkan ia tentang agamanya. Salah satu di antara cara Allah memahamkan agama, Allah gerakkan kita, hati kita, langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Jadi kita harus banyak bersyukur, Kenapa? Karena ini adalah kesempatan yang langka dari Allah, dan ini adalah kasih sayang spesial dari Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita luruskan niat kita dengan kita membuka hati kita untuk siap menerima ayat-ayat Allah, sehingga bertambahlah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Bagi siapa yang beriman, yang hatinya siap menerima ilmu agama. Jadi kosongkan hatinya dulu, ya. Kosongkan hati kita, siap menerima ilmu, menerima ayat-ayat Allah. Salawat teriring salam semoga selalu dihaturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta istri-istri beliau, putra-putri beliau, seluruh keturunan beliau, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, pengikut-pengikut umat Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Apa tema kita? Indikator muslimah yang sukses di bulan Ramadan. Sukses itu harus. Pertemuan sebelumnya bersama saya, bersama kami, kita semua, kita sudah mencanangkan program planningnya, mau di atas garis atau di bawah garis. Tetapi yang mesti kita harus sukses. Kesuksesan ini bukan diukur dari nilai materi, bukan. Kesuksesan ini tidak diindikasi berkaitan dengan pencapaian duniawi, bukan. Artinya kesuksesan ini ada pada sudut pandang, ada pada aspek dari sisi taqarrub ilallah ta'ala. Karena ibadah itu tujuannya adalah taqarrub, semakin dekat dengan Allah Subhanahu.
10 kali publish sosial media, alhamdulillah tinggal satu lagi 5 kali. That is not success. Bukan itu sukses. Kalau seandainya dipublish 5 kali khatam, tapi justru makin ujub, bangga diri, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, bukan sukses. Itu bukan kesuksesan. Makanya kita sudut pandangnya taqarrub. Ibadah itu makin dekat sama Allah. Artinya tetap balance. Ada target yang kita canangkan dalam kuantitas pencapaian, tetapi kualitasnya tetap ala wajhit taqarrub ilallah, dari sudut pandang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru mukadimah ya. Landasan dalil. Biasa pembahasan kita harus ada landasan dalil. Hadatsana Rabi' bin Sulaiman ana ibnu Wahab akhbarani Sulaiman wa huwa ibnu Bilal an Katsir bin Zaid anil Walid bin Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sebutkan sanadnya sekalian. Hadis ini adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Sedangkan mimbar Rasul itu ada 3 tingkatan, 3 tangga, dan beliau naik di tangga yang ketiga. Setiap naik itu beliau katakan amin, amin, amin. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau, ini selesai beliau naik mimbarnya, selesai beliau berkhutbah. Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu mengatakan seperti itu? Faqala, maka Rasulullah bersabda, qala li Jibril. Jibril berkata kepadaku, seraya dia berdoa, arghamallahu anfa 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Jibril berkata kepadaku, semoga Allah hinakan seorang hamba yang setelah memasuki Ramadan Allah belum mengampuni dosanya. Maka aku katakan amin. Qala, maka Nabi melanjutkan, raghima anfu 'abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Faqultu amin. Kemudian Jibril berkata, terhinalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya
akan tetapi tidak dapat membuatnya masuk surga, maka aku katakan amin. Maka Nabi kemudian melanjutkan, Jibril kembali berkata, Rohima anfu abdin au ba'uda dzukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Jibril kemudian berkata lagi, terhinalah seorang hamba ketika namamu disebut di sisinya, ia tidak bersolawat kepadamu, maka aku katakan amin. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Munzir, dan banyak perawi yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Banyak hadis ini sering dibahas. Ada perkara yang penting dari landasan dalil ini. Ada makhluk yang paling nggak mungkin ditolak doanya. Dua makhluk itu adalah Jibril. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin tertolak. Artinya adalah bahwa apa yang disampaikan dalam hadis tentang doa Jibril diaminkan oleh Rasul, ini adalah penekanannya sangat serius. Ini takkid. Ini penekanan. Bahkan para ulama mengatakan hadza asyaddut takkid. Ini takkidnya tingkatan yang tertinggi. Tidak bisa kita remeh. Jadi kalau ada orang yang nggak sukses Ramadan, nggak bisa sukses selain Ramadan. Orang yang dia selama Ramadan itu tidak berupaya meningkatkan peribadatannya, tidak berupaya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak terus berupaya agar dosanya diampuni Allah Ta'ala, maka dia tidak akan dapat di selain Ramadan. Itu sudah otomatis. Ramadan yang penuh berkah saja dia tidak dapat, apalagi di selain Ramadan. Makanya kita harus sukses, mau tidak mau kita harus sukses Ramadannya, mau tidak mau. Itu yang harus terpatri dalam sanubari kita, harus ada di dalam setiap detak jantung kita, keinginan sukses di bulan Ramadan. Gimana Umar? Siap? Siap Umahat? Siap sukses? Ya, kayak ini ya, kayak pelatihan entrepreneur. Nggak apa-apa. Loh, urusan dunia saja harus siap Umahat. Siap. Siap, budget kita, goal setting kita tahun ini adalah sekian. Siap. Teriak yang keras, teriak ya. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Udah nggak usah lama-lama, soalnya panjang cerita. Apa indikatornya? Maaf ya, nanti Ana sampaikan berkaitan dengan dalil, berkaitan keterangan, tapi memang nggak ditampilkan. Jadi umat rajin nulis hari ini. Pertama, orang yang sukses, indikator pertama orang yang sukses, muslimah yang sukses di bulan Ramadan menjadi orang yang ikhlas.
Kalau menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa ada dua keistimewaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Salah satu keistimewaannya sebenarnya adalah yang menjadikan esensi hadis berkaitan dengan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, illas saum atau illas siyam annahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, ibadah itu adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Beliau uraikan bahwa yang menjadikan pahala ini unlimited, ya, tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu karena ibadah ini mengaitkan amalan batin. Puasa itu bukan amalan zahir. Yang paling esensi, puasa itu adalah amalan batin. Berapa banyak orang yang puasa tapi terus-terusan berdosa. Berapa banyak orang yang sholat tapi terus-terusan maksiat. Kenapa? Karena tidak melibatkan aspek batin, amalan batin. Dalam syariat, bahwa amalan zahir ini adalah membantu amalan batin. Gerakan sholat, menahan lapar dahaga, fisik yang bekerja melakukan amalan ini membantu amalan batin. Amalan batin apa yang sedang dilatih? Pertama, ikhlas. Apa yang menjadikan bahwa ibadah puasa itu melatih iman kita, melatih batin kita supaya ikhlas? Karena ibadah puasa itu nggak ada yang perlu dipamerkan. Tidak ada yang perlu dipamerkan dalam ibadah puasa. Apa yang perlu dipamerkan? Yang dipamerkan makanan, itu bukan ibadahnya. Posting, ya, kolak pisang rasa keju, kolak pisang keju dengan topping. Nah, bikin apa? Bikin inovasi. Toppingnya bukan susu, bukan apa. Toppingnya adalah misalnya sambal kacang. Nggak nyambung ya. Ya namanya inovasi. Nggak usah. Itu bukan yang perlu dipamerkan. Ibadahnya menahan lapar dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu nggak ada yang perlu dipamerkan. Apa yang dipamerkan? Nggak ada. Dipamerin tetap lapar, nggak dipamerin tetap lapar, sama aja lapar. Nggak enak puasa. Kalau sholat, baca Quran, ini masih ada yang dipamerin, masih bisa. Megang mushaf, qomat kamit, lah belum tentu baca. Ada yang. Kalau puasa mau dipamerin apa? Lesu, dipoto ya jelek. Saya lagi puasa, menahan detik-detik saatnya berbuka. Lesu, lusuh, malah nggak cocok untuk dipublish. Nggak cocok, nggak enak. Jadi makanya ibadah puasa nggak ada yang bisa ditontonkan, nggak ada yang bisa dipamerkan. Apalagi kita di Indonesia mayoritas Muslim. Ibu pamer, saya puasa, aduh alangkah hausnya menahan lapar dahaga. Wong anak-anak umur 3 tahun aja puasa sehari full loh. Mau dibanggain apanya? Anak-anak 4 tahun sudah banyak yang full.
Jadi kalau yang dewasa nggak full ya kebangetan. Makanya ibadah puasa ini nggak ada yang perlu dipamerkan, esensinya ikhlas. Ikhlas ini yang menjadikan kita punya pertahanan diri yang kuat dari godaan syaitan. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, semua orang bisa digoda, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang mereka mukhlas, yang Makanya kata Imam Ibnu Qudamah bahwa orang yang puasa itu adalah sedang mematikan syahwatnya, sehingga syaitan tidak berkutik untuk menggodanya. Dia lakukan karena ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsunya, syahwatnya ditundukkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ibadah puasa itu mestinya semakin dirinya ikhlas kepada Allah. Di dalam ayat ini disebutkan mukhlasi. Ada mukhlisi. Apa bedanya mukhlisin dan mukhlasi? Maaf ya kalau ada di antara umat yang suaminya mukhlisin. Ini enggak nyinggung ya, enggak. Apa bedanya mukhlisin dan mukhlasi? Yang satu lamnya kasrah mukhlis, yang satu dhammah mukhlas, fathah mukhlas. Apa bedanya? Qala Sa'labah rahimahullah, berkata Imam Sa'labah rahimahullah, al-mukhlisin alladzina akhlasul ibadata lillahi ta'ala, wal mukhlasin alladzina akhlasahumullahu ta'ala. Wah, dalam ini maknanya. Mukhlisin itu adalah orang yang dia memurnikan peribadatannya hanya diperuntukkan kepada Allah. Memurnikan ibadahnya diperuntukkan hanya kepada Allah. Itu mukhlisin. Sedangkan yang namanya mukhlasin adalah alladzina akhlasahumullahu ta'ala, adalah orang yang telah Allah murnikan baik dalam ibadahnya maupun dalam kehidupannya, semuanya dia tujukan kepada Allah. Adalah orang yang Allah murnikan. Kalau tadi kan orangnya memurnikan, kalau ini Allah memurnikan mereka.
dalam peribadatan dan kehidupan mereka ditujukan kepada Allah. Itu mukhlasin. Target indikator suksesnya umat di sini muslimah. Bahwa ketika kita ibadah puasa, kita dilatih ikhlas supaya kita jadi mukhlasin. Orang yang ikhlas baik dalam ibadahnya maupun kehidupannya. Bagaimana orang yang ikhlas dalam kehidupannya? Orang yang ikhlas dalam kehidupannya itu artinya bahwa dia menyadari semua hidup dan matinya diperuntukkan untuk Allah. Sering kemudian Allah abadikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka praktek kehidupannya dalam kehidupan nyata, ummahat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, pengennya kita sampai bangun lagi, semuanya harus dalam ruang lingkup peribadatan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kandungan dari firman Allah surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tafsirnya. Imam At-Tabari berkata, kalau bukan karena ibadah maka manusia dan jin tidak diciptakan. Imam Ibnu Qayyim itu sampai ngomentari bahwa manusia itu baru berhenti ibadah sampai dipastikan masuk ke dalam jannah. Cuma ibadahnya lain. Ada ibadah lughawiyahnya. Orang yang sudah mati dikubur, ibadah ya jelas nggak ibadah sholat, bukan. Tapi dengan dia berada di kubur itu sudah ketundukan kepada Allah. Ibadah yang dicatat amalannya ya cuma sampai dunia saja. Gimana Mas? Muslimah yang sukses di bulan Ramadan itu makin ikhlas hidupnya. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia ridho dengan segala ketentuannya, ikhlas mencari ridho Allah. Jadi jangan sampai orang yang beribadah puasa kurang ikhlas dalam kehidupan, kurang ridho dengan ketentuan Allah. Jangan melihat pada nikmat yang hilang. Jangan ngitung-ngitung nikmat yang hilang. Nanti kurang ridho sama Allah. Jangan fokus pada nikmat yang luput dari kita, tetapi fokus pada nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita. Jangan fokusnya pada nikmat yang hilang.
Jangan mencari-nyari sesuatu yang gak ada. Saya pengen bahagia, tapi bahagianya itu ada di dalam angan-angan yang di luar dirinya, maka gak akan pernah bisa bahagia. Gak bisa. Kayaknya saya bahagia deh kalau saya dapat jodoh A. Giliran sudah dapat jodoh A, ternyata tetap nggak bahagia. Saya bahagia deh kalau si A yang jadi suami saya kaya raya. Giliran kaya raya tetap nggak bahagia. Makanya nggak usah nyari sesuatu yang nggak ada. Ikhlas itu udah apa yang Allah berikan kepada kita syukuri. Qanaah bil qalil. Qanaah udah. Ridha dengan semua pemberian Allah Ta'ala. Jangan fokus pada yang luput dan yang tidak ada bersama kita. Berusaha boleh, tapi jangan sampai terlalu obsesif. Usaha boleh, tapi jangan obsesif. Kalau obsesif, nggak terjadi, nggak tercapai, sedih. Artinya apa? Artinya kita tetap balance, seimbang aja. Ikhlas. Jadi orang yang kalau sudah mengikhlaskan hidupnya itu enak, enteng, bahagia. Coba esensi puasanya di mana? Kita menahan lapar dahaga. Ingat dalam hadis, semua di antara kita terlahir telanjang. Nggak ada yang semua lahir terus berpakaian, nggak ada. Kita semua lahir telanjang. Allah yang ngasih pakaian. Semua di antara kita terlahir kelaparan. Allah yang ngasih makan. Asalnya kita ini adalah telanjang dan lapar. Allah kasih pakaian, Allah kasih makanan. Simple. Itu loh titik nol kita. Jadi jangan mengangan-angan sesuatu yang berlebihan. Alhamdulillah Allah masih beri pakaian. Kita berpuasa menahan lapar dahaga agar bisa merasakan bahwa kelaparan itu tidak enak. Begitu ada makanan disyukuri, alhamdulillah. Tapi jangan kalap. Buka puasa semuanya diembat. Ini nanti nggak masuk esensi ikhlasnya nanti. Syahwatnya nggak ditundukkan, susah. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kehidupan kita pasrahkan kepada Allah. Ridho dengan takdir. Gimana Bu? Sudah ikhlas? Insyaallah. Insyaallah ikhlas. Ciri orang yang ikhlas kata ulama, orang yang nggak ngerasa ikhlas. Tapi berusaha kan insyaallah berusaha. Bukan saya sudah ikhlas. Jadi kalau ada orang bilang saya mah ikhlas, berarti belum ikhlas. Saya mah ikhlas kok, nggak apa-apa ikhlas. Nah tapinya itu berarti belum. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana ulama-ulama salaf itu, mereka di dalam membina keikhlasan itu masya Allah. Makanya memperbanyak amalan rahasia. Inilah puasa, amalan rahasia.
Karena tanda keikhlasan itu adalah apa? Duna hubbis syuhrah wa duna hubbil madhi wathana. Orang yang ikhlas itu enggak suka dikenal. Orang yang ikhlas itu enggak suka dipuji, disanjung. Orang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia nyaman dengan amalan rahasianya dibandingkan dengan amalan yang nampaknya. Itu orang ikhlas. Makanya ini loh ibadah puasa yang paling bisa membuat kita ikhlas. Maka harusnya umat sukses di sini. Ikhlas dengan semua beban yang Allah berikan. Ikhlas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada beban yang melebihi kesanggupan. Makanya umat nggak usah, jangan dulu berdoa ya Allah kurangi beban saya, jangan. Lebih baik ya Allah berikan hamba kekuatan. Kenapa bisa demikian? Ketika kita merasa nggak kuat menanggung beban, bukan bebannya terlalu berat, tapi iman dan ikhlas kita sedang rendah. Kurang ikhlas. Jadi jangan dulu minta ya Allah kurangi beban saya. Semua kita punya beban, Pak. Umaha, kita punya beban masing-masing. Barangkali kalau kita punya beban, ini tanggung jawab A, B, C, D, keluarga, saudara, beban kita masing-masing punya. Cuma berbeda saja soalnya. Gak usah nengok-nengok yang lain, enak kamu mah gak ada beban. Yang disebut enak gak punya beban, dia punya beban, cuma kan gak disampaikan. Loh, kata siapa gak punya beban? Enak kamu mah, punya mobil baru, bagus. Gak punya beban hidupmu, yang gak tahu mobilnya kredit. Jalan-jalan ke pantai, wah seneng-seneng ya. Enak, yang enak mana? Yang enak yang nebeng. Yang punya mobil mikirin cicilan. Dua, karena dia punya mobil mosok ya bensinnya patungan. Ketiga, siapin makanan dan snack. Yang jadi beban siapa itu? Yang punya mobil yang punya beban. Emang enak. Punya beban masing-masing. Gak ada ceritanya kita gak punya beban. Semua punya beban. Maka jangan minta bebannya dikurangi. Minta sama Allah. Allah berikan kekuatan. Allah tingkatkan keikhlasan. Tuh ya, muslimah yang sukses. Jadi nanti Ramadan nanti makin ikhlas. Sama suami ikhlas. Ya, suami begitu ikhlas. Kok suami begitu ikhlas ya? Ya kadang ada keluhan. Saya sering katakan itu. Survei membuktikan. Ya, saya pernah cerita juga di Badan Pusat Statistik Nasional bahwa angka perceraian yang tertinggi itu di Indonesia se-Asia Pasifik, dan alasannya wanita kecewa dengan suaminya. 70% alasannya adalah istri kecewa dengan suaminya. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi karena kurang Yang jawab ibu-ibu sendiri ya. Yang kedua, menjadi semakin bertakwa dan istiqomah. Ya, kalau kita lihat la'allakum tattaqun diulang-ulang itulah sudah selesai. Diulang-ulang. Menjadi semakin takwa. Apa takwa itu? Takwa itu artinya adalah al-hadzru wal wiqayatu min azabillahi ta'ala. Takwa itu adalah sikap waspada, takut, berhati-hati agar tidak
mendapat azab Allah. Itu takwa, arti takwa yang sesungguhnya. Makanya dalam banyak redaksi nas Quran maupun hadis, kalimat ittaqu itu disebutkan sebagai takut kepada Allah. Ittaqullah, kadang takutlah kepada Allah. Ittaqun nar, takutlah pada neraka. Arti takwa itu sebenarnya waspada, takut, dan hati-hati supaya nggak diazab Allah. Nah, cuma implementasinya barulah dengan cara apa supaya nggak diazab? Biimtisali awamirillah wajtinabi manawahihi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Nah, itu baru masuk. Cuma orang Indonesia itu pengennya cepat, pengennya to the point. Takwa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Jadi orang yang beribadah di Ramadan yang sukses itu makin takut sama Allah, makin takut azab Allah. Itu yang akan mengatrol ibadah. Ada ulama namanya Taus bin Kisan. Taus bin Kisan ini punya rumah pintunya 2. Pintunya 2 itu. Kalau di Indonesia rumah pintu 2 biasa. Kalau orang Arab nggak biasa pintu 2 itu. Pintu ya 1. Kalau di Indonesia pintu bisa 2, bisa 3. Bisa sekalian 5. 1 pintu depan mengarah ke masjid, pintu belakang ke pasar. Jadi kalau beliau itu mulai semangatnya turun untuk melaksanakan ibadah, beliau itu mesti akan membuka pintu belakangnya ke pasar, beliau jalan-jalan. Ibu kayak gitu nggak? Kalau lagi malas, semangat gitu, jalan-jalan ke mall gitu. Loh, Taus bin Kisan jalan-jalan ke pasar kalau lagi lemes, semangat ibadahnya turun, jalan-jalan ke pasar. Cuma beda. Kalau ibu jalan-jalan ke pasar, shopping, belanja. Tapi kalau beliau mampir di warung, bukan makan. Kulinerisasi nih. Kuliner. Betul, beliau mampir di warung rumah makan yang menjajakan kambing guling. Di situ beliau bukan pengen makan di situ, tapi pengen lihat proses kambing diguling-guling di atas bara api. Ketika setiap Taus bin Kisan itu mesti mampir ke situ, anaknya mesti ngikut. Nggak bisa nggak? Begitu beliau melihat kambing dilihat diguling-guling, dibakar di atas perapian, bergemetarlah dadanya, bergemetarlah badannya. Dia membayangkan kalau seandainya tubuhnya itulah yang diguling-guling di atas bara api, sehingga pingsan beliau. Dipegang sama anaknya, dibawa pulang. Habis itu beliau ibadahnya naik lagi. Gimana Bu? Ibu harusnya nggak usah jauh-jauh ke kambing guling, tiap hari lihat kompor soalnya. Ngapain jauh-jauh ke tukang kambing guling? Kalau lagi males ibadah, coba deh jarinya dipanggang. Supaya semakin takwa. Maka gambarannya takwa itu sampai seperti itu. Kita nggak mau kena api, kita kan nggak mau tangan kita ada di atas kompor, itu kita nggak mau. Itu loh takwa gitu. Takwa itu kayak gitu. Api dunia saja nggak usah lama-lama,
Ummahat nggak usah lama-lama, coba-coba 1 menit aja udah. Lama Ustaz 1 menit itu. Senggol aja udah melepuh. Gimana? Nggak usah lama-lama. Api kompor, api dunia yang paling tinggi itu mana? Berapa derajat Celcius? Api yang ada di dunia itu ada di pusat inti bumi. Magma itu kisaran 1500 derajat Celcius. 1500 derajat Celcius. Itulah yang kemudian titik didih yang seperti inilah yang kemudian digunakan di Krakatau Steel, tapi biayanya mahal sehingga kemudian nggak bisa. Saya pernah kunjungi sana, tidak sampai 1500 derajat Celcius untuk supaya meleburkan biji besi. 1500 derajat Celcius itu titik didih yang paling tinggi di muka bumi. Itu kalau biji besi masuk itu hitungan per sekian detik. Nyes. Kalau manusia gimana? Besi aja. Manusia nggak ada sisa. Api dunia. Bagaimana dengan api di neraka? Berapa kali lipat, Bu? Berapa kali lipat api neraka? Hah? Sampai 26 kali lipat panasnya. Ya Rahman. Makanya puasa ini harusnya semakin takwa kita. Nggak mau kita diazab Allah. Dan istiqomah. Amalan ini tergantung akhirnya. Maka ibadah puasa jangan sampai ini hari ke-8, hari ke-9 udah enggak ngaji lagi. Bikin kue habis-habisan, kue lapis legit lah, angka lah. Apa lagi? Bikin bika Ambon lah, lapis legit, apa lagi? Rendangnya, waduh sibuk. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung endingnya. 3, semakin ringan dan nikmat dalam melakukan amal ketaatan. Semakin ringan dan nikmat dalam melakukan amal ketaatan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wal atyab wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Kita sudah sampaikan bahwa Nabi pernah bersabda, dijadikan aku suka dengan perkara dunia. Nabi itu manusia biasa, suka makanan lezat, suka minuman lezat. Apa makanan yang paling disukai Nabi? Kurma, susu. Makanan yang paling lezat itu adalah sarid. Sarid. Selai pisang. Sarid. Sarid itu, saya gambarin ya, makanan yang paling lezat. Orang Arab tuh sampai bikin syair tentang sarid itu. Sampai bikin syair, saking enaknya. Syair tentang sarid itu ada. Idza kana khubz waz zaitun wal lahm fa huwa alladhi. Jadi kalau ada roti gandum, orang Arab itu senang dengan roti gandum. Roti gandum ketemu diolesi dengan zaitun, disiram dengan kuah daging,
di atasnya, itu kenikmatan yang luar biasa bagi orang Arab. Itu sarid namanya. Nggak usah dibayangin, nanti pengen. Sudah terlanjur ya. Sudah kebayang. Kenapa saya sebutkan ini? Nabi suka segala yang enak-enak suka. Jadi kalau ummahat misalnya suka pindang, suka, nggak masalah. Terserah, makanan mau enak silakan makan. Silakan. Cuma wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasul, puncak kenikmatan kebahagiaanku ada di dalam salat. Ada pendekatan makna yang ingin kita sampaikan. Merasa nikmat dalam ibadah itu mestinya lebih lezat daripada kita merasa nikmat di dalam makan. Karena kebutuhan kita tentang makanan dan ibadah itu lebih penting ibadah daripada makanan. Ibu kalau punya makanan favorit itu kan pengen ngulang terus kan, pengen makan terus. Ya walaupun nanti diselang-seling, kalau tiap hari bosen juga. Tapi akan suatu saat itu akan pengen diulang terus. Kita masing-masing punya tradisi di tengah keluarga kita. Buka puasa pakai apa? Mesti kebayang. Dulu sama bapak ibu buka puasa pakai ini. Kita akan niru itu. Karena itu ada sesuatu yang nikmat. Nggak ada dicari. Ya kan? Kalau nikmat itu nggak ada dicari. Dan kalau yang namanya nikmat nggak pengen cepet habis, nggak pengennya mungkin di lidah ini masih nempel terus lezatnya. Itu kalau ngerasa nikmat. Maka di dalam hal ini orang yang sukses dalam ibadah puasanya, sukses Ramadannya, dia makin nikmat ibadah, nggak pengen cepat selesai ibadahnya. Sholat bisa berlama-lama, ngaji Quran lama-lama sampai nangis, nikmat. Dan kita diajarkan di situ supaya kita bisa nyicip sholat malam. Ada sholat tarawih kita sebutkan, ayo dinikmati. Belajar menikmatinya, jangan terpaksa. Jangan hanya karena nggak enak sama yang lain, kalau nggak, jangan. Tapi hadirkan rasa menikmati. Apa bedanya orang yang ibadahnya menikmati, merasakan kenikmatan dengan menggugurkan kewajiban? Beda banget. Dalam sholat misalnya, orang yang ibadahnya sekedar menggugurkan kewajiban mesti terganggu dengan waktu sholat. Sholat lagi. Kalau orang merasa nikmat, ditunggu-tunggu, namanya jadwal sholat itu. Duh, kapan lagi ya sholat? Ketika melaksanakan orang yang sekedar menggugurkan kewajiban, itu pengen cepat selesai. Tapi kalau orang yang merasa nikmat, Masya Allah, ingin berlama-lama di situ, merasakan nikmat gitu ya. Dan kalaupun sudah jauh, rindu, itu loh ngerasain nikmat itu. Makanya orang muslimah yang sukses di bulan Ramadan itu, dia semakin ringan. Apa kalimat ringan ini? Sesuatu yang berat jadi ringan. Mungkin di sebelum Ramadan berat baca Quran, tapi selepas Ramadan ringan.
Oh ternyata saya bisa kok khatam Quran di Ramadan. Maka setelah Ramadan ringan udah, itu sukses berarti. Kalau nambah berapa enggak sukses? Belum sukses. Belum. Sampai terasa ringan. Masalahnya seringkalinya kita itu ibadah hanya menggugurkan kewajiban. Ibadah hanya tradisi, kebiasaan. Itu yang bikin berat. Suatu ketika di dalam perang Tabuk, itu perang yang luar biasa. Perang Tabuk itu terjadi di tahun 9 Hijriah melawan Romawi. Tabuk itu antara Madinah ke Tabuk itu kira-kira 15 hari perjalanan. 15 hari perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu naik onta. Mau perang aja perjalanannya 15 hari. Pulang pergi 30 hari di jalan. Perangnya 20 hari. Alangkah lamanya. Saya nggak membahas tentang bagaimana proses perangnya. Tapi ada satu peristiwa. Sahabat itu, karena kan Tabuk itu lagi perangnya itu terjadi di musim kemarau. Ramadan juga terjadi Ramadan. Musim kemarau panas. Maka para sahabat sudah limbung, lemes ya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal nakif huna. Kita berhenti di sini, nusal. Kita sholat di sini. Jadi Rasul itu melihat sahabat sedang limbung, sudah lemas, kecapean, Nabi perintahkan sholat. Jadi bagi orang-orang yang sukses dekat sama Allah, kalau lagi capek, jadi capek bukan nggak sholat. Capek itu sholat, maaf. Obatnya sholat. Kita kalau capek gimana? Nunda sholat, ngurangi sholat, ngurangi ibadah. Capek, keliru. Kalau lagi capek, sholatlah. Terbukti dalam penelitian, relaksasi yang terbaik itu sholat. Asal tumaknina. Jadi kalau lagi capek, sholatnya jangan buru-buru, tumaknina. Itu peregangan sendiri. Gimana, Man? Wong sahabat lagi capek, lelah, Nabi perintahkan untuk sholat, ya Allah. Makanya kalau lagi capek, sholat. Kalau lagi sedih, sholat. Kata Rasul dalam hadis dari Imam Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW idza hazanahu amrun sholat. Nabi itu kalau lagi sedih, sholat. Gimana? Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengomentari hadis di atas yang saya bacakan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Orang yang menjadikan ibadah itu puncak kenikmatannya, maka apapun yang hilang dari selain ibadah tidak mempengaruhi kebahagiaannya. Kalau orang sudah menjadikan puncak kebahagiaannya di dalam sholat, di dalam ibadah, sholat dan ibadah nggak kemana-mana, hilang adanya dunia tidak mempengaruhi kebahagiaannya. Tapi kalau orang belum menjadikan puncak kebahagiaannya di sholat dan ibadah, maaf, hilang duit, nangis. Ini nangis, sedih terus. Nggak kelar-kelar sedih. Empat, cinta pada Al-Quran. Interaksi yang sangat lekat kita dengan Quran. Harusnya kita mencintai Al-Quran. Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahillum musaddaq. Quran yang bisa memberikan syafaat sekaligus menjadi salah satu pemberat saksi
yang nanti akan menjerumuskan kita kepada neraka. Interaksi yang intens dengan Quran, sampai kita khatam Quran sampai sekian kali, mestinya cinta pada Quran. Orang yang sukses, muslimah yang sukses Ramadannya, selepas Ramadan dia suka berinteraksi dengan Quran. Sampai jam berapa kita? Habisin. Ini baru separuh ini. Menjadi dermawan. Al-Jud, Al-Jawad, itu artinya dermawan. Artinya memang juga amalan ibadah utama yang di bulan Ramadan ini kan sedekah. Termasuk menyiapkan iftar, menyiapkan makanan berbuka. Itu adalah bukti dari kedermawanan kita. Artinya ketika seseorang muslimah itu sukses di bulan Ramadan, dia menjadi dermawan. Dermawan itu bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan jiwa. Dermawan tidak harus kaya harta. Dermawan itu unsurnya kekayaan jiwa. Apa kekayaan jiwa? Merasa bahwa semua nikmat yang Allah berikan itu lebih daripada cukup, sehingga dia bisa menyisihkan seberapapun yang dia punya. Saya sering katakan, dermawan tidak perlu kaya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu setiap hari sedekah 4 kali. Dia nggak sekaya Utsman bin Affan, nggak sekaya Abdurrahman bin Auf. Bahkan cerita yang sampai ke kita, istri beliau Sayyidah Fatimah saja giling gandum sendiri, tapi beliau sedekahnya 4 kali. Kapan? Billaili wan nahar, sedekah malam, sedekah siang, sirran wa alaniyah, sedekah sembunyi-sembunyi dan sedekah terang-terangan. Harusnya lebih dermawan kita. Lanjut ya. Loyalitas sesama muslim semakin kokoh. Merasakan penderitaan mereka, orang-orang yang kelaparan. Harusnya loyalitas kita kepada sesama mukmin semakin kokoh. Bahwa di belahan bumi, seluruh bumi ini, yang dia muslim berpuasa, agar merasakan sepenanggungan, satu rasa dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka solidaritas sesama muslim seharusnya semakin kokoh pasca Ramadan. Indikatornya kalau kita sukses tuh makin bersaudara karena Allah. Betapa nikmat ya, bersaudara karena Allah itu. Lanjut, doa yang terkabul. Karena apa? Di bulan Ramadan ini, baik pagi dan malamnya, siang sore malamnya ada doa yang mustajab. Terutama adalah mendekati berbuka. Dan indikator kesuksesan kita adalah Allah kabulkan doa-doa kita. Doa yang paling utama itu diselamatkan dari neraka di Ramadan. Dan khusus setiap malam di bulan Ramadan itu ada pembebasan dari api neraka. Kita minta doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ajirni minan nar.
Allahumma ajilna. Itu doa yang disarankan untuk kita doa. 8. Semakin mendalami ilmu agama. Jadi selama bulan Ramadan ini kan banyak sekali tausiah, banyak sekali kajian. Harusnya bukan semakin kenyang, semakin lapar. Ilmu agama itu makin dipelajari, makin kita kehausan. Makin dipelajari, makin dalam. Kalau seandainya sisa umur kita nih digunakan untuk belajar ilmu agama, nggak cukup. Hatta seorang ulama pun nggak cukup. Artinya selepas Ramadan harus semakin giat datang kajian di MT Al-Faruq setiap ahad, ajak kawan-kawannya ya, ajak saudara-saudaranya untuk datang, hatta yasma'a kalamullah, sampai mendengar kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. 9. Maaf ya agak dicepetin. Semakin jauh dari maksiat. Puasa yang kita kerjakan otomatis memadamkan potensi maksiat. Otomatis. Karena orang yang sedang berpuasa jauh dari maksiat. Maka orang muslimah yang sukses, semakin dia jauh dari maksiat, terjaga dirinya supaya tidak menyentuh kemaksiatan. Yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Jadi makan minum kan halal, tapi karena puasa ditinggalkan. Bukan mengubah sifatnya jadi haram, tidak, tapi memakannya ketika puasa membatalkan, akhirnya dijauhi. Yang halal saja dijauhi, apalagi yang haram. Kita nggak berkata dusta, dijauhi supaya puasa kita tidak batal pahalanya, apalagi yang haram-haram yang lain. Terakhir 10. Semakin bersih jiwanya dan bagus akhlaknya. Ada penelitian, ada seekor tikus. Ini tikus percobaan ya. Kalau saya bikin ungkapkan, ada penelitian seekor tikus yang dibayang tikus kecil putih, bukan tikus god, bukan. Tikus putih ini. Jadi ada penelitian tikus yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Ini beneran diteliti ya, oleh ilmuwan barat. Jadi ada tikus suruh puasa sebulan, tapi nggak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mati. Cuma berapa jam? 3 jam, 4 jam tiap hari. Setelah 30 hari, fakta membuktikan tikus yang berpuasa lebih nurut dibandingkan tikus yang nggak berpuasa. Tikus loh, apalagi Jadi manusia yang digembleng 30 hari berpuasa harusnya makin bersih jiwanya, makin baik akhlaknya, makin nurut, makin taat sama Allah. Jadi jangan kayak narapidana lepas. Puasa jadi solehah. Begitu selesai puasanya jadi apa? Jadi tolihah. Kalau bahasa Arab tolihah itu artinya durhaka. Jangan ya. Makin baik akhlaknya, makin halus jiwanya, makin sopan tutur katanya, gitu ya. Makin hormat berbakti sama orang tua,
makin khidmat dan hormat sama suami, makin nggak marah-marah sama anak. Gak usah marah-marah lagi. Kan udah puasa. Nah awas ya, kalau selesai puasa, jangan. 30 hari sudah nggak marah-marah, alhamdulillah. Maka nanti selepas Ramadan sudah terbiasa tidak marah. Apa jangan-jangan malah Ramadan tambah marah-marah karena susah bangun sahur? Nggak bagus itu. Wallahualam. Demikian pembahasan kita. Waktu jualah yang membatasi kita semua. Ya, tidak cukup kalau kita bahas satu-satu lebar panjang, tapi mudah-mudahan tersampaikan indikatornya, ya, supaya kita bisa mematri jiwa kita dari sekarang untuk mencapai indikator kesuksesan itu. Wallahu a'lam bishawab.